Izin bertanya Buya, tentang mengetahui tentang aib. Ketika kita mengetahui aib saudara kita ataupun tetangga kita, apakah tanggung jawab kita gugur sebatas untuk menutupi aibnya, ataupun kita masih ada tanggung jawab untuk mengingatkannya? Dan bagaimana cara mengingatkannya? Karena Rasulullah SAW juga pernah bersikap tegas ataupun keras ketika mengetahui muslimin yang tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Mungkin itu saja Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat kemungkaran yang sudah disepakati, sholat jamaah tidak disepakati. Madhab kita, jumhur ulama kita mengatakan sunnah muakkadah. Dalam madhab Imam Malik, ada madhab Imam Abu Hanifah, wajib sholat berjamaah di masjid, sholat berjamaah secara umum. Tapi jangan sampai kita ngenengkan sholat jamaah. Maksudnya kita ingin memisah tentang contohnya sholat jamaah sama kemungkaran. Anggap saja kemungkaran yang sejati. Contohnya jangan sholat jamaah, pinggirkan sholat jamaah. Jadi kadang-kadang menggabungkan, nanti disimpulkan akhirnya seolah-olah sholat jamaah jadi wajib yang ini setiap orang harus sholat. Makanya saya pinggirkan dulu tentang contoh. Baik, harus begitu, sebab menjawab itu adalah tanggung jawab. Kadang diterjemahkan, ditafsiri oleh yang dengar bermacam-macam tafsir, nanti bisa salah bau, kacau balau. Kemudian kalau kita melihat kemungkaran, maka pertama kita ingkar dengan hati bahwasanya itu ketidakbaikan. Memang urutannya selanjutnya kalau bisa setelah itu kita mengingatkannya. Harus kita, kalau kita punya kemampuan, mengingatkannya. Kemudian kalau tidak bisa, maka kita harus merubah dengan kemampuan kita. Itu kan teorinya seperti itu, tapi dalam praktek ada ilmu yang harus dihadirkan juga. Jangan sok banget. Itu sering juru amar ma'ruf nahi munkar dengan kecongkaannya, nggak pakai hikmah, nggak pakai ilmu, kayaknya Allahu Akbar, berjihad dan sebagainya. Tanyakan kepada dia, apakah dia pernah nangis di malam hari waktu dia mendengar kemungkaran? Jangan sok dalam berdakwah, jangan sok dalam berjihad. Maka Islam akan dirusak dengan orang yang berjihad dengan sok congkak dalam beragama. Tidak begitu. Baginda Nabi sebelum berperang nangis di malam hari. Imam Husain waktu perang nangis di malam hari. Salahuddin sebelum berperang nangis di malam hari. Mana tangis kita? Hanya pengen dilihat di media bahwasanya, oh jihad al-bahjah. Apa itu? Wah, al-bahjah amar ma'ruf nahi munkar. Nggak begitu. Nangis dulu tengah malam. Nah, inilah yang harus saya ingatkan. Anda itu serius tidak Anda membela agama? Anda serius tidak Anda? Sehingga waktu kita ingin mengingatkan dia dengan cinta. Makanya langkah pertama mengingatkan tidak harus teriak di media. Tanyakan, Anda pernah duduk manis dengan dia belum ke rumahnya? Nah, kok langsung di media mencaci maki ustadz lain, ustadz yang caci maki ustadz. Ini model dakwahnya siapa? Ini ustadz terlaluan ya amat. Anda pernah telepon dia? Hampir kalau ada ustadz yang aneh, saya berusaha untuk telepon dia sebelum saya ngomong di media. Biarpun saya ngomong di media pun kadang tidak saya sebut namanya, saya akan berusaha untuk telepon. Saya berusaha untuk ngomong langsung. Saya akan berusaha untuk telepon. Saya berusaha untuk ngomong langsung. Dan harus didahului nangis, malah didoain tanda cinta. Ya Allah, itu ustadz kepleset, jangan sampai kepleset lagi ya Allah, karena dia adalah contoh suri toladan. Jadi maka saya ingatkan pada orang yang sering suara-suara amar ma'ruf nahi munkar, pakai adab dulu, tata krama. Nabi ngajarkan adab, hikmah dulu sebelum melakukan itu semuanya. Ini kadang-kadang kita salah menggunakan ma'ruf. Pakai adab. Anda nangis belum di tengah malam? Anda sudah berdoa belum kepada Allah? Kemudian masalah man ra'a munkar fal yughayyir bi qalbihi fal yughayyir bi qalbihi wa yadihi wa yasanihi wa yadihi. Bi qalbihi merubah dengan hatinya, ingkar dengan hatinya, ingkar dengan hatinya, ingkar. Pasti itu tidak baik. Pengawal kebenaran al-bahjah ini, masa ada kemungkaran diam saja? Maju, Allahu Akbar. Bikin malu aja. Tahajudan belum tadi malam, nangis belum tengah malam. Nggak usah aneh-aneh deh. Dakwah nggak begitu caranya. Dakwah itu dengan Allah, kita ikhlas. Itu hamba Allah, itu umat Nabi Muhammad. Kalau kita berubah dengan cinta, bukan dengan kebencian. Suatu ketika ada orang bertanya, Buya, suatu ketika ada, Buya, bagaimana ini ada orang membuat karikatur menghinakan Nabi SAW? Itu jelas salah. Cuman saya mau tanya kepada dirimu sendiri, tidak usah jauh-jauh. Waktu kamu dengar berita itu, kamu nangis tidak? Ayo jujur, tidak usah banyak ngomong itu.
Ini merasa sedih atau tidak? Kita perlu kejujuran loh ya. Makanya pertanyaan yang bagus dari Nanda ini, khawatir ada sekelompok orang dikit-dikit, wah ini ntar dulu dong, Anda nangis belum dengan. Kemudian di saat yang kedua, bila sih dengan lesannya, lesan itu ada aturannya loh ya. Kita merubah dengan kisah mengingatkan dia itu harus ada aturan tata keramanya. Kita cek dulu apakah betul dia salah atau tidak. Jangan-jangan yang salah kita. Kemudian apakah dia menyadari dia salah atau tidak. Kalau dia belum menyadari maka caranya halus, kita masukkan pelan-pelan. Kecuali dia memang menentang kebenaran, baru nanti kita membuat satu gerakan lain. Jadi yang langsung wah ini nggak bener nih, biasanya hasud sudah, karena dia ustadz terkenal mungkin. Ustadz, ini ustadz astagfirullahaladzim, ini ustadz buat kerusakan, la ilaha illallah. Wah, apa itu? Kita itu bikin capek oleh sebagian dai-dai yang tidak pakai adabnya Nabi SAW. Bukan sukses yang dibuat, kerusakan di muka bumi. Makanya hati kita. Setelah itu berperang, Nabi Muhammad berperang loh ya. Cuma nakah perang Nabi serta merta? Oh tidak. Nabi itu di saat mau berperang selalu berdoa, ya Allah semoga peperangan ini tidak terjadi dengan kesadaran mereka. Jadi kalau mereka sadar gak jadi perang. Makanya yang ikut dari Ali Mujahid Al-Bahjah itu jangan gampang teriak-teriak dulu ya. Kalau belum menangis, termasuk ustadznya yang ingin mewakili Buya dakwah, malam harinya harus doa dulu, mendoakan orang yang akan didakwai ya. Kita mengingatkan orang berbuat salah, jangan buru-buru. Anda sudah minta pada Allah belum? Kok guru ngingetin? Jangan-jangan kita mengingatkan orang karena kesombongan kita biar kita lihat lebih bagus daripada dia. Mengingatkan itu pun sendiri ada aturannya. Kalau Anda melihat kesalahan suami Anda, saudara Anda, famili Anda, gimana Anda mengingatkan dia? Pertama, ini harus pakai. Kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Memilih waktu yang tepat. Sehingga kalau ngambil ikan jangan sampai keruh airnya. Jadi tidak ada perubahan, dia seberubah. Imam Ahmad bin Hambal, ulama segede itu melihat muridnya ceramah. Yang lain itu kena panas, dia kena rindang, kena tutup. Subhanallah. Imam Ahmad mendatangi muridnya di pagi hari di saat orang tidak ada, takut ada orang lain yang melihat, lalu datang, sebentar sini. Kaget, kenapa Imam Ahmad? Aku mau mengingatkan kamu, besok kalau ngasih pengajian lagi jangan sampai jamaahmu kena panas lalu kamu kena lindung, itu nggak baik. Itu Imam Ahmad mau nasihati tersembunyi biar nggak boleh orang tahu, takut malu ini orang. Ini sok banget, astagfirullahaladzim Ustaz, apaan ini belajar awak ini model lah pakai begitu tuh, hati-hati. Pernah ikut jihad enggak itu tanya. Kalau bertanya begini harus tes dulu nih. Kalau sudah bergabung dengan Buya semangat jihad ya, tapi lembut dulu dong. Kemudian kebenaran tidak harus diucapkan lesanmu sendiri. Yang kedua, yang pertama kebenaran kalau Anda inginkan para suami, kalau Anda inginkan istri Anda salah, mungkin suka gunjing dan sebagainya, itu Anda kalau mengingatkan harus tahu waktu. Nanti lagi mesra minum bakso habis disuapin, jangan lagi masak kepanasan Anda marahin, Anda bisa dilempar panci, nggak tepat, harus ada waktunya. Ini ngomong lesan saja ini pembahasannya panjang, jangan dikit-dikit baru ngaji jihad apaan itu. Ini ada ilmunya, ilmu amar ma'ruf nahi munkar itu ada ilmunya. Kemudian kedua, kebenaran tidak harus, ini baru lesan ya, belum yang terakhir. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan lesan Anda. Bisa jadi mungkin karena Anda tidak satu level dengan dia, mungkin Anda bisa minta tolong kepada orang yang bijak untuk menyampaikan, atau mungkin dengan surat cinta dan sebagainya. Ustadz yang kami cintai, Anda adalah ustadz idolaku, Anda ustadz iniku, Anda ustadz, wah Anda bilang semuanya segalanya kebaikan. Akan tapi Ustadz mohon maaf, kemarin Ustadz ngomong begini, mungkin kebodohan saya atau saya tidak mengerti. Ustadz, kalau memang itu salah tolong hentikan, kalau memang saya yang salah kembalikan ke saya jawaban yang benar. Mohon maaf Ustadz, ini saya kurang ajar, surah adab, mohon doa selalu ridho dan sebagainya. Gitu dong, jangan sok jihad berantem dan sebagainya. Itu biasanya suka berantem sama istrinya itu. Orang-orang begitu tuh, akhlak begitu tuh. Orang suka ribut sama saudaranya, akhlak. Bukan ini menghalangi jihad, oh enggak, jihad harus ada dong. Baru ini baru yang kedua saja panjang kisahnya, belum lagi yang ketiga itu gimana langkah-langkahnya. Sampai di sini aja. Maksudnya siapapun Anda di saat Anda melihat, nah ini kejujuran hati Anda. Mohon maaf, Anda pernah lihat tetangga Anda tidak sholat Jumat atau tidak? Pernah kan? Dia tetangga baik. Pernah Anda nangis tidak di malam hari? Ingat tetangga yang baik sama Anda, ya Allah itu tetanggaku tidak sholat Jumat. Ayo, pernah atau tidak? Atau ada cuek bebek, nah ini itu mau mengatakan Allah Akbar jihad, bohong dia.
Ini sholat Jumat ini gede dosanya, nggak kalah dengan itu yang minuman keras. Tapi Anda cuek bebek, berarti Anda waktu memerangi minuman keras, Anda maksud biar benderanya Al-Bahjah terangkat, gitu. Sudahlah, kita perlu jujur dengan Allah. Nggak usah macam-macam deh dakwah itu. Dah. Imam Nawawi mengkritiki orang jago ceramah tapi tidak pernah nangis tengah malam, tidak pernah ngadu pada tengah malam. Apa artinya? Yang ngasih hidayah siapa? Allah, bukan penceramah, bukan. Itu saja anak soleh, makasih ini. Wah, ini pahit ini memang begitu. Saya pengen yang berjuang dengan Al-Baca serius. Saya kewajibkan yang merasa menjadi pejuang Al-Baca, Anda punya kewajiban ngambil waktu di tengah malam untuk mendoakan, dimulai dari santri, pejuang, orang bermaksiat, doakan doa kebaikan, apalagi yang akan kita rubah. Anda ngadu kepada Allah, saya memberi petunjuk adalah Allah. Kita hanya sarana dohir kita, cara dohir saja. Hakikat yang memberi petunjuk adalah Allah. Selesai sampai di sini. Wallah alam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.